Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Dan benar-benar kami rasakan untuk itu bagi kami yang percaya dalam nama-Mu ya Tuhan. Juga pagi hari ini Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami semua. Siapapun yang mendengar firman-Mu pagi hari ini, yaitu kerinduan hati-Mu kepada kami anak-anak-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan, Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Baik yang sudah percaya maupun masih yang ragu-ragu, Engkau mau berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus yang siap mengetahui kehendak Tuhan pagi hari ini, katakan dengan iman. Amin. Amin. Ya. Shalom, silakan duduk saudaraku. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Tadi ada pujiannya, jadilah kehendak-Mu, jadilah seperti yang Kau ingini. Ya. Sebetulnya ya saudaraku, ada beberapa ya, tapi pada hari ini ya yang berulang-ulang Tuhan katakan supaya diberitakan ya, berarti itu Dia ingini ya, yang Dia ingini. Memang banyak yang lain saudara ya, tapi sebetulnya inti daripada yang Tuhan ingini ya adalah perjamuan kudus saudara ya, perjamuan kudus, yaitu mengingat akan pengorbanannya di kayu salib dan juga kebangkitannya. Lah, yang nanti akan kita laksanakan tiap kalau di gereja sini tiap bulan sekali. Tetapi sebetulnya kehendak Tuhan terhadap pengorbanannya dan kebangkitannya adalah setiap saat, saudara. Sebab tanpa mengingat terus-menerus, dalam arti mengingat ini bukan dihafalkan ya, tetapi benar-benar kita masuk ke dalam pengalaman ya, yang Tuhan Yesus katakan bahwa Dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalau tanpa terus-menerus mengingat akan hal tersebut, yaitu yang didasarkan atas kasih-Nya ya, maka iman Kristen kita gampang goyah saudara ya, dan gampang berpindah alur dari fokusnya kepada kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kepada fokusnya kepada hal dunia dan kepada keakuan atau ego dan hal-hal materi. Maka Tuhan di dalam saat mau mati di kayu salib, Dia mengatakan kamu harus selalu mengingat akan perjamuan kudus ini yang melambangkan kematian dan selanjutnya kebangkitan Tuhan. Ya, jadi ini penting sekali bagi yang belum percaya maupun bagi yang sudah percaya. Karena ini jelas sekali kehendak Tuhan adalah mengulang lagi mengingat akan karyanya di kayu salib. Nah, inti daripada karya Tuhan, saudara, ya bedanya dengan yang lain adalah bahwa saudara, Tuhan Yesus itu mau dan mampu mengampuni dosa manusia ya, apapun dosa kita ya, apapun ya, sejelek apapun bagi Tuhan itu Dia siap ya, mengampuni dosa kita. Jadi dasarnya Dia ke kayu salib sebetulnya adalah Dia ingin mengampuni dosa manusia ya. Jadi bagi kepentingannya Dia sebetulnya ya, Dia sudah di surga ya, sebetulnya nggak ada kepentingan yang untuk Dia ya, tapi kepentingan untuk kita manusia yang telah jatuh dalam dosa. Nah, dan bangkit hari ketiga, Dia sekarang ada di dalam kita agar supaya kita bisa hubungan ya secara pribadi dengan Dia. Ya, jadi pagi hari ini kita akan membahas, mengulang ya,
tentang iman Kristen, dasar Kristen, ya, dasar kekristenan. Nah, untuk itu saudaraku, pertama-tama kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah yang turun dari surga menjadi manusia Yesus. Ini pertama-tama, ya. Kalau enggak, semuanya akan gugur, ya. Kalau enggak percaya itu, Alkitab ini gugur semua, ya. Nah, ayatnya di mana? Kita baca Yohanes 1 ayat 10 sampai 13. Mulai Yohanes 1 boleh, ya. Yohanes 1 ayat 1 boleh. Sampai ayat 13. 2, 3. Pada mulanya adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi Ia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalamnya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Ayat ini, ya, bagi yang belum begitu hafal atau belum masuk ke dalam ayat ini sebagai ayat yang benar-benar mendasar sekali, saudara. Di sini disebutkan bahwa Yesus adalah Allah, dan segala milik, segala yang dipunyai, segala yang ada di dunia ini adalah diciptakan oleh Dia, dan semuanya adalah dari Dia. Ya, ini harus tahu benar. Kalau kita nggak mantap ini, ya, dikira Yesus hanya sebagai nabi, sebagai pembuat mukjizat, maka iman kita itu akan lemah, saudara, dan pengampunan dosa tidak terjadi. Nah, jadi kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah. Ya, Yesus adalah Firman, Firman adalah Allah, dan Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah,
Apabila kita tidak mantap ya dalam imannya, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 13 ini, maka sekarang kita buka Lukas 5 ayat 20 dan 21 ya. Kenapa kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia ya? Kita baca 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ya, perhatikan sebentar, jangan digeser dulu ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman ini penting sekali ini ya. Iman apa? Percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah. Nah, berkatalah ia atau Yesus, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ya. Jadi orang ini yang diampuni dosanya adalah orang yang mempunyai iman atau beriman atau percaya dan menerima Yesus sebagai utusan Allah yang menebus dosa dunia. Selanjutnya ayat 21. 2, 3. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, perhatikan ini saudaraku, ya. Bagi kepercayaan orang Yahudi, ya, yang bisa mengampuni dosa manusia hanya Allah sendiri. Ya. Nah, di ayat sebelumnya Yesus melihat iman mereka dan menyebutkan bahwa dosamu sudah diampuni. Bagi orang Yahudi ini adalah menghujat Allah. Berarti Yesus mengakui dirinya sebagai Allah. Ya, maka sejak itu Yesus akan dibunuh, ya, dikejar-kejar, cuma waktunya belum tepat. Pada prinsipnya yang paling melawan tradisi orang Yahudi adalah bahwa dia mengampuni dosa. Ya, hanya Allah yang mengampuni dosa. Jadi kalau kita tidak yakin akan Yesus adalah Allah sendiri, pengampunan dosa itu berarti tidak manjur, saudara. Kalau kita hanya menganggap sebagai pembuat mukjizat. Jadi keseharian kita harus ya fokusnya kepada Yesus, pemilik pencipta dunia ini. Dia adalah Allah ya, sehingga saat dia mengatakan bahwa barang siapa percaya dalam namanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal, dosanya sudah diampuni. Percaya, makanya dituliskan perjamuan kudus ini ya, kisah tentang kematian dan kebangkitan Tuhan ya, yang dasarnya adalah percaya bahwa dia adalah Allah, harus diulang-ulang saudara ya. Bukan mengulang-ulang tentang mukjizatnya 5.000 orang diberi makan gratis atau berjalan di atas air atau orang buta dicelikan, bukan, walaupun itu ya benar terjadi, tapi itu bukan fokusnya ke situ saudara. Fokus Tuhan itu dia mampu, mau dan mampu ya, punya kuasa mengampuni dosa manusia dengan syarat orang tersebut percaya. Amin, saudaraku. Kalau nggak percaya ini nggak bisa apa-apa Tuhan, karena kita diberi kehendak bebas, saudara. Makanya disebutkan di ayat ini segala sesuatu mungkin bagi orang yang beriman. Ini penting sekali nih, beriman. Nah, ya, jadi dasar daripada itu semua adalah kasih Allah yang tanpa pamrih. Ya, itu ada di Yohanes 3. Ya, jadi datangnya Tuhan ke dunia, mati dan bangkit itu semua
dasarnya adalah kasihnya Dia, saudara. Ya, bukan kesungguhan kita, bukan. Jadi kita ini bisa percaya itu semua anugerah. Dasarnya adalah kasihnya Dia, ya, yang Dia nyatakan di kayu salib itu. Ya. Jadi kekristenan dasarnya adalah kasih Allah, ya, yang ingin menggapai manusia yang telah jatuh dalam dosa untuk ditarik kembali bersekutu dengan Dia, untuk hidup intim dengan Dia. Dan suatu saat apabila kita dipanggil Tuhan, kita akan bersama-sama Dia di Firdaus. Ya. Jadi bukan usaha kita, saudara. Jadi bagi saudara yang pagi hari ini mau berkumpul di tempat ini mendengar firman, itu suatu anugerah, saudara. Ya. Anugerah, ada daya untuk menjadikan saudara mau duduk diam mendengar berita sukacita ini. Ini bukan kekuatan kita, saudara. Kemauan kita seharusnya masih tidur atau main-main atau yang lain-lain. Tetapi kita ini bisa mau mendengar, ya. Ini adalah kasih karunia, ya. Menanggapi kasih Allah yang nyatakan di kayu salib itu. Ya, jadi ini penting sekali, saudara. Ya. Jadi fokus kita selalu adalah masalah salib, ya. Semua adalah karyanya Dia. Nah, sekarang dalam kenyataannya, walaupun kita semua, ya saudara semua di sini, ya berkumpul, ya tiap minggu, ya datang berkumpul. Kenapa? Ya ada beberapa orang yang kok nggak bisa tembus, nggak bisa percaya yang sungguh-sungguh, ya. Dan juga saat mendengar firman juga banyak yang kosong rasanya, ya. Mungkin waktu dengar, oh ya amin, tapi pulang ke rumah hilang semua, ya. Atau mungkin mendengar secara telinga, tetapi nggak bisa masuk ke dalam hati. Nah ini kenapa? Padahal saudara sudah sungguh-sungguh, ya maksudnya sungguh-sungguh fisiknya. Nah ternyata ada cara yang salah, ya, saat saudara mendengar firman Tuhan, ya, saat saudara mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita buka sekarang ayatnya. Roma 10 ayat 17. Ya, baca ya. 2, 3. Jadi timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ingat ya, iman ini, yang ini iman ini, beriman bisa timbul dari pendengaran, ya, mendengar ini. Dengar apa? Firman Kristus, ya, firman Tuhan. Nah, kuncinya adalah mendengar firman Kristus. Padahal saudara kan mendengar, semua ini di ruangan ini kan mendengar, tapi nggak timbul-timbul imannya. Kenapa? Ya, sekarang kita buka Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Penyebabnya, ya, kenapa ini nggak manjur? Ya, padahal firman ini pasti terjadi. Ya, sekarang kita Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Ya, yuk kita baca ini. Ini penyebabnya ini. Yuk baca 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya.
Jadi firman sebetulnya sudah dibagikan seperti di ruangan ini, ya, sudah dibagikan yaitu, tapi di satu pihak ada yang menangkap dan bertumbuh, di pihak lain juga ada yang tidak bertumbuh, saudara. Dan ini kalau kita terus menerus nggak ngerti caranya dan tidak mau melangkah ke dalam metode yang Tuhan kehendaki, bisa seumur hidup kita mempunyai kepercayaan yang tidak sesuai Tuhan. Imannya nggak bertumbuh, saudara. Nah, kenapa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah, jadi saat saudara mendengar bukan hanya di telinga, saudara. Ya, yang namanya bertumbuh iman itu telinga memang dipakai secara fisik, ya. Tetapi yang bisa menumbuhkan iman itu adalah hati kita, ya, mendengar dengan hati, saudara, ya. Fisik mendengar, tetapi masukkan ke dalam hati, ya. Memang pada mulanya ya bingung, saudara, nggak bisa, tapi ini kita perlu belajar. Nah, maka saat saudara mendengar firman ini pasti ada yang bingung, nggak apa-apa, bicaralah dengan Roh Kudus, ya. Justru kesempatan, ya, Tuhan, saya kok bingung itu ngomong apa, ya. Saya sih ngerti secara bahasa Indonesianya, saya tahu, tetapi dalam praktek nyatanya di batin saya nggak ngerti apa-apa, Tuhan, kosong. Nah, ini saya bingung, Tuhan, ya mohonlah, ya, katanya suruh beriman, ini bertumbuh bersama iman. Ini bagaimana, Tuhan? Nah, ini untuk komunikasi, ya, mulai digayem, nah, direnungkan, ya, kenapa teman saya bisa klik, saya kok nggak bisa, ya, katanya suruh dengar, saya sudah dengar ini, tapi katanya tidak bertumbuh, karena kenyataannya tidak bertumbuh, ya. Kenapa saat mendengar ini tidak diimbangi dengan iman, saudara, tidak dibarengi dengan iman, ya. Jadi akhirnya ya sampai kapanpun menjadi orang Kristen KTP, ya, orang Kristen duniawi, tidak ada hubungan dengan Allah yang hidup, saudara. Jadi hanya menganggap Yesus, ya, lewat firman-Nya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, walaupun itu ya benar, ya, tapi bagi Tuhan yang lebih utama lagi adalah mempunyai hubungan dengan Dia yang hidup. Nah, untuk bisa hubungan, iman kita harus tumbuh, saudara, ya, harus timbul dan harus tumbuh, ada hubungan. Nah, memang benar, ya, setelah kita punya hubungan, semua ayat di sini pasti benar dan bisa dijalankan, karena Dia yang menjalankan yang ada di dalam kita, saudara. Nah, jadi pagi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk selalu, ya, setiap saat mengingat pekerjaannya di kayu salib, atas pengorbanannya, juga bahwa Dia untuk bisa ngampuni dosa kita, Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan untuk bisa bertumbuh itu semua, waktu mendengar firman harus dengan iman, ya, bukan hanya didengar secara fisik, saudara. Kalau hanya didengar, nggak muncul-muncul, atau kapan nggak tahu munculnya. Tapi ini di sini, ya, siap ya, saudara. Ya, kalau sudah klik begini, saudara, nanti dalam hal hidup ini sudah apa istilahnya, ya, bukan ada masalah, ya. Jadi menghadapi masalah ini menjadi nggak berat, saudara, ya, dengan ya semajarnya lah, kepenakan bersama Tuhan, ya, bukan dengan kekuatan sendiri. Ya, itu saudaraku yang terkasih, ya, agar kita semua mengerti bahwa inti kekristenan sebetulnya itu. Dan kalau kita sudah tumbuh imannya, ya, maka kita menjadi alergi terhadap dosa, saudara, ya. Nah, untuk awal daripada itu semua,
ya, sebagai pernyataan kepada dunia bahwa aku percaya akan karyanya Yesus di kayu salib. Nah, orang tersebut minta atau dibaptis, saudara, ya, baptis selam, ya, salah satu, ya, karena mantap bahwa aku percaya Yesus adalah penebusku, ya, aku percaya bahwa Dia mampu, mau dan mampu menebus dosaku. Maka orang itu langkahnya adalah dibaptis, ya. Itu begitu, saudara. Tapi baptisan itu sebetulnya hanya langkah awal, saudara. Kelanjutannya harus selalu ingat terus karyanya di kayu salib itu, ya. Jadi pagi hari ini, ya, kita diingatkan kembali, saudara, ya, supaya kita selalu ingat akan kasih Tuhan. Kalau selalu ingat kasih Tuhan, maka hal-hal dunia yang menggoda kita menjadi tidak selera lagi, saudara. Ya, karena yang kita dapat, kasih itu melampaui segala apa yang ada di dalam dunia. Ya, apapun, saudara. Ya, bukan berarti kita nggak boleh makan enak, misalkan ada uang beli makan enak, ya boleh. Tetapi hatinya tidak tertuju kepada itu. Ya. Baik makan enak maupun tidak enak atau kurang enak, aku tetap bersyukur. Karena apapun yang kita hadapi, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sengsara, atau masa-masa yang tidak enak, itu semua jauh, ya, daripada kasih Kristus. Jauh, ya, kasih Kristus jauh lebih berharga bagiku. Nah, itulah kalau sampai seperti itu, iman kita akan menjadi bertumbuh, saudara. Ya, damai sejahtera, sukacita dan sebagainya akan mengalir di dalam hati kita, melimpah dengan ucapan syukur. Ya, bukan diwajibkan bersyukur, bukan. Bersyukur itu adalah muncul karena hubungan kita, ya, percaya kita kepada Yesus benar di hadapan Allah, ya, di hadapan Tuhan. Jadi kalau kekristenan kita masih gelisah, masih tidak tenang, masih seperti orang dunia yang belum percaya, berarti iman kita belum seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, itu adalah iman yang, ya, iman yang menurut Dia, bukan menurut Tuhan. Kalau menurut Tuhan, ya seperti ini. Ya, itulah firman pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, mempunyai Allah yang demikian mengasihi kami. Dengan dasar kasih-Mu, Engkau rela mati di kayu salib menebus dosa kami. Kami diangkat sebagai anak-Mu, dan kami juga bersekutu dengan Engkau, ya Tuhan. Selanjutnya kami akan selalu mengingat akan kebaikan-Mu ini, dan juga selalu ingin intim dengan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih. Kami menutup persekutuan pada pagi hari ini, dan kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Engkau sampaikan pada kami, dan kami juga percaya firman-Mu akan bekerja lebih lagi ke dalam kami, anak-anak-Mu yang percaya dalam nama-Mu, ya Tuhan. Kami percaya karena firman-Mu mengatakan demikian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan dengan iman, amin.